Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa yaqina. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwan semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu hadis yang bunyinya Addi maftaradallahu alaika takun min a'badin nas wajtanib ma harramallahu alaika takun awra'an nas warda bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Nah, rawahu Ibnu Adi an Ibnu Mas'ud, an Ibni Mas'ud. Nah, ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kita diperintahkan untuk melakukan tiga hal, ya. Melakukan tiga hal. Yang pertama yaitu addi maftaradallahu alaika, yaitu taati atau tunaikan oleh kita segala perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kamu, kata Rasulullah, ya. Tunaikanlah apa yang telah Allah wajibkan kepadamu, takun min a'badin nas. Nah, niscaya kamu menjadi orang yang paling beribadah. Ya, jadi kalau kita ingin mendapatkan gelar, ya, orang yang paling beribadahnya di sisi Allah, yaitu apa? Kita laksanakan segala perintah Allah, ya, baik yang bersifat wajib ataupun yang bersifat sunnah, ya, gitu. Ya, banyaklah sholat 5 waktu, menutup aurat, ya. Itu adalah perkara-perkara yang Allah wajibkan, yang Allah perintahkan kepada kita. Yang wajib-wajib, puasa Ramadan, ya kan, membayar zakat, itu ya. Karena sekarang banyak orang-orang yang sholat lalai, ya, bahkan mungkin mereka tidak pernah sholat sama sekali. Mungkin sholatnya satu hari satu kali, gitu ya. Entah apapun alasannya, entah karena kesibukan atau karena capek dan lain sebagainya, ya, gitu. Nah, itu orang yang tidak termasuk orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Orang yang buka aurat, perempuan, laki-laki juga sama, yang membuka auratnya, nah itu bukan kurang bagus, itu haram hukumnya, ya. Tidak haram hukumnya. Ya, hukumnya haram membuka aurat. Yaitu ya. Jadi kalau kita ingin disebut orang yang paling beribadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita melaksanakan segala perintah Allah, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Yang sunnahnya kita kerjakan, gitu ya. Jangan mentang-mentang sunnah inilah, ya. Ini mah sunnah. Nah, akhirnya kita menyepelekan yang sunnah. Nah, barang siapa yang berani-berani menyepelekan yang sunnah, lihat, lama-kelamaan dia akan menyepelekan yang wajib, gitu ya. Sok ya, lihat. Kemudian yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk apa? Wajtanib ma harramallahu alaika takun awra'an nas. Jauhilah oleh kamu perkara yang Allah haramkan atas kamu, kata Rasulullah, ya. Takun awra'an nas, niscaya engkau menjadi orang yang paling warok, ya, paling menjaga diri,
Ya, waro itu menjaga, ya, menjauhi dosa, gitu ya. Itu. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang waro ya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ikhwan semua, ya kita harus bisa menjauhi segala yang Allah larang. Ya, baik itu yang haram ataupun yang bersifat makruh. Gitu ya. Yang haram banyak. Ya, larangan-larangan Allah, berzina, minum khamar, berjudi, ya. Yang makruh banyak, makruh juga. Apa makruh? Ya contoh misalkan hal-hal yang makruh masuk merokok, mungkin makruh hukumnya. Ya hukum asal makruh ya. Merokok gitu ya. Gitu. Sepakat kebanyakan ulama menyebutkan rokok itu makruh. Tinggalkan oleh kita. Ya, janganlah makruh iya, makruh ini gitu ya. Nah, itu nggak boleh. Kadang-kadang orang yang berani menyepelekan yang makruh, kedepannya dia akan berani atau menyepelekan yang haram. Gitu ya, hati-hati. Jangan. Dan yang ketiga, wardo bima qasamallahu lak takun min aghnan nas. Dan yang terakhir yaitu kata Rasulullah, wardo, ridholah kamu dengan perkara yang telah Allah bagikan kepadamu. Takun min aghnan nas, niscaya engkau akan menjadi orang yang paling kaya. Nah ya, kalau kita ingin menjadi orang yang paling kaya di sisi Allah, ya, kita harus merasa cukup, ridho terhadap apa yang Allah kasih buat kita. Ya, tidak boleh kita melihat kanan kiri, artinya orang lain, ya, dalam hal pembagian rezeki dari Allah. Karena masing-masing sudah punya jalan rezekinya, sudah ditakdirkan rezekinya. Ya, ketika kita tidak ridho terhadap pembagian Allah, berarti kita itu sudah kufur nikmat. Ya, tidak mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Ya, untuk masalah duniawi jangan sekali-kali kita melihat kepada yang lebih tinggi dari kita, karena tidak ada ujungnya. Ya, tidak ada kepuasannya. Ya, tetap ketika kita mencapai satu harapan atau satu cita-cita kita dalam urusan duniawi, pasti kita akan ingin lebih lagi. Ya, ingin lebih. Nah, oleh karena itu tidak ada ujungnya. Ya, oleh karena itu maka ketika kita diberikan oleh Allah satu hal, ya, pembagian dari Allah Subhanahu wa taala, kita terima, kita syukuri. Ya, insyaallah kalau kita syukuri, kata Allah apa janjinya? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ya, kalau kita syukur kepada Allah dengan apa yang Allah kasih sama kita, ya, la azidannakum, maka Allah akan tambah nikmatnya untuk kita. Ya. Wala in kafartum, apabila kamu berkufur atas nikmat yang Allah berikan, inna azabi lasyadid, bukan dikurangi nikmatnya, tapi siksaku sangat pedih, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi awas ya. Lebih baik kita bersyukur kepada Allah atas segala pembagian yang Allah berikan. Nah, itu 3 perkara yang dianjurkan atau yang diperintahkan kepada kita. Ya, yang pertama yaitu laksanakan oleh kita segala yang Allah perintahkan, yang Allah wajibkan. Ya, maka kita akan menjadi orang yang paling beribadahnya di sisi Allah. Yang kedua, jauhi oleh kita segala sesuatu yang Allah haramkan, maka niscaya kita akan menjadi orang yang paling waro, ya, di sisi Allah. Dan yang terakhir yaitu kita harus ridho atas pembagian Allah kepada kita. Ya, maka niscaya kita akan menjadi orang yang paling kaya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.